Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alkisah, pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun al-Rasyid. Ternyata, tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun, memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan siapapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak, suasana menjadi hening. Lalu, Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian, Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun, saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan. Setelah mengucapkan salam kepada para ulama, belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satu pun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu.
Tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja, dan Harun ar-Rasyid menjadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah. Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tak bisa marah kepadamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Pada video kali ini, kita bakal mengisahkan Abu Nawas mampu membuat turun hujan di musim kemarau berkat bajunya yang bau. Dikisahkan ketika itu Abu Nawas melakukan kesalahan sampai-sampai Baginda Raja sangat murka kepadanya. Baginda Raja pun memerintahkan beberapa prajurit istana untuk segera menangkap Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas kepada sang istri. "Ada masalah apa?" "Wahai suamiku, kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengemas pakaiannya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Dugaan Abu Nawas tidak melenceng. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap sang Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggal." "Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar ke rumah kami," minta kepala dusun. Sebenarnya Abu Nawas menolaknya, namun karena para warga memaksa, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya seorang raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab sang kepala desa. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala desa.
Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama muncullah ide cemerlang di otaknya. Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya, Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya. Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Hanya ada air yang terkumpul, hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas pun melempar bajunya dan mencuci pakaian tersebut dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Wahai Tuan Syekh, itu adalah air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami, ucap salah satu warga. Apa yang Abu Nawas ini tentu membuat kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, dan ada pula yang menghujat. Namun, di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan mereka tidak dipedulikan. Para warga bertambah emosi, sehingga hendak memukul Abu Nawas. Tapi mereka langsung berhenti, karena tiba-tiba mendengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak bahagia. Menyambut kedatangannya hujan yang sudah lama ditunggu, saat itu sang kepala desa, Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuhan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan? Tanya kepala dusun dengan polosnya. Abu Nawas menjawab begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, para warga pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu, Abu Nawas mulai menetap di desa tersebut hingga menunggu kemarahan baginda reda. Demikianlah cerita lucu dari sang Abu Nawas. Sampai bertemu kembali pada kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Pada video kali ini, kita bakal mengisahkan kisah cerdasnya Abu Nawas lolos dari jebakan tetangganya yang ateis. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya yang ateis itu. Apabila Abu Nawas mendapat rezeki yang berlebih, ia selalu berbagi dengan para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis. Begitupun sebaliknya, tetangganya yang ateis selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapat rezeki yang banyak. Mereka hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda. Namun, ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, karena setiap orang ateis ini akan berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," saat melewati depan rumahnya. Sebenarnya, ucapan tersebut bukan untuk mengolok-ngolok tetangganya yang ateis. Hal itu karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah
kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya dan selalu menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan, tetangga ateis ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi, saat hendak berangkat kerja, ia melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas sambil tersenyum, terdengar ucapan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis itu, tidak ada Tuhan, teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas pun terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salah saya? Tanya Abu Nawas heran. Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku, bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya, ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan mereka pun menjadi renggang. Sebenarnya, Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahim. Namun, tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasa sangat lapar, sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sudah mengalami masa yang sangat sulit. Saya tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah saya rezeki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya, doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis. Maka muncullah pikiran jahil di benak sang ateis. Aku akan mengerjai Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makanan, pikir tetangga ateis itu. Kemudian, tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke kantong yang besar. Ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis," tulisnya. Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran dengan reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sudah khusyuk berdoa menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut dan dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun, tiba-tiba ia menemukan secari kertas yang berada di dalam tumpukan roti. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak, Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan, dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan." Itulah kisah cerdik Abu Nawas saat dijebak oleh tetangganya yang ateis. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Pada video kali ini, kita bakal mengisahkan Abu Nawas apes berniat menjual keledainya yang jahat, justru kehilangan uang 50 dirham. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas mempunyai keledai yang jahat, sehingga Abu Nawas sering memukulinya. Namun hal itu justru membuat bahan perbincangan para tetangganya, karena mereka mengira Abu Nawas seorang yang suka menyiksa hewan. Semenjak orang-orang tahu tentang keledai Abu Nawas, mereka pun menyadari atas kekeliruannya. Mereka pun tidak lagi menyalahkan Abu Nawas. Wajar saja Abu Nawas memukulinya, karena si keledai malas disuruh dan sering melukai Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas melelang keledainya karena dia sudah tidak tahan menghadapi keledainya itu. Akan tetapi, Abu Nawas berpikir, apakah keledainya pantas dilelang atau tidak, mengingat masyarakat sudah mengetahui watak keledainya. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. Ia lalu memberikan keledainya kepada seorang bandar agar dibantu menjualkannya. Bandar pun pergi ke pasar untuk menawarkan keledai Abu Nawas. Si bandar terus menyebut-nyebut keunggulan keledai yang dibawanya itu. Orang-orang yang berada di pasar pun segera berkerumunan di sekitar keledai dan berlomba-lomba menambah penawaran harga. Keledai ini kuat berjalan dan banyak manfaat. Ayo, siapa yang berani menawar lebih tinggi? Kata si bandar. Terus dalam menawarkan keledai. Tiba-tiba datang seorang yang rupanya mengenali keledai tersebut. Bukankah itu keledai milik Abu Nawas? Dia kan suka menggigit dan menendang, kata orang itu. Orang-orang yang telah berkerumunan mendadak bubar dan membatalkan tawarannya. Namun, ketika mereka akan membubarkan diri, muncullah Abu Nawas. Ini bukan keledaiku, justru sebab keledai ini istimewa aku ikut dengan kalian untuk menawarnya, tutur Abu Nawas berpura-pura. Mereka pun kembali seperti semula dan saling menambah penawaran dengan harga lebih tinggi. Saya tawar dengan harga 50 dirham, ucap Abu Nawas memancing. Namun sayangnya, tidak ada orang yang kembali menaikkan harga lebih tinggi dari Abu Nawas. Mereka hanya berani menawarnya dengan harga 30 dirham. Setelah lama menunggu, tidak ada satu orang pun yang menaikkan harganya melebihi Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas yang ditunjuk sebagai pembeli karena penawarannya yang paling tinggi dari yang lain. Dengan berat hati, Abu Nawas kemudian memberikan uang 50 dirham kepada si bandar. Aduh, rencanaku gagal total, pikir Abu Nawas. Bagi sebagian orang yang tidak tahu rencana Abu Nawas, mengucapkan selamat atas kemenangannya. Abu Nawas pun terpaksa pura-pura bahagia. Lalu Abu Nawas memegang keledai itu dan kembali ke rumahnya dengan tidak bahagia. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk bersama istrinya dan menceritakan terkait lelang yang telah dilakukannya. Mungkin ini hari sial bagi kita, wahai suamiku. Karena aku juga mengalami hal yang sama, ujar sang istri. Memangnya apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku tadi pergi untuk membeli keju 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Tapi di ketika si pedagang tengah lengah saat menimbang keju, aku segera menambah beban timbangannya dengan kantong uang yang aku bawa. Maksudku, biar isinya lebih banyak. Selanjutnya aku mengambil keju dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi aku lupa kalau kantong uangku
tertinggal di timbangan, kata istrinya bercerita. Memangnya harga keju 1 kilo berapa? Tanya Abu Nawas. 1 dinar, wahai suamiku, jawab istrinya. Lalu, berapa jumlah uang yang ada di kantong? Tanya Abu Nawas kembali. Semua uang yang kita miliki, balas istrinya. Aduh, sia sekali nasib kita, ucap Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Pada video kali ini, kita bakal mengisahkan kisah salam baginda kepada raja non-Islam jadi masalah. Begini nasihat Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil baginda. Abu Nawas, kata baginda Raja Harun al-Rashid memulai pembicaraan. Aku hanya berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap, tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku, ujar baginda. Selanjutnya, baginda bercerita bahwa begitu berjumpa dengannya, sahabatnya itu langsung mengucapkan salam secara Islam. Assalamualaikum. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau jawab dengan Waalaikumsalam, ujar baginda. Balasan baginda itu bermakna kecelakaan bagimu. Tentu saja sahabat baginda itu merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa baginda tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu, sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi, dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Baginda berkisah dengan suara pasrah dan wajah murung. Baginda lalu melanjutkan ceritanya. Sebelum baginda berpisah dengan rekannya itu, sang karib berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Baginda menatap Abu Nawas dengan harap-harap cemas. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki raja. Sahabat Paduka itu yang mulia, ujar Abu Nawas. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah, secerah matahari di pagi hari. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghancurkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dan kesejahteraan, ujar Abu Nawas. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu dengan menyekutukan Allah dengan yang lain, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini
tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut. Raja Yahudi, sahabat Paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani beranggapan Isa adalah anak Allah. Maha suci Allah dari segala kesangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan Waalaikumsalam. Bukan berarti kami mendoakanmu agar celaka, tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang makin tersedia. Memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan. Baginda mengerti apa maksud Abu Nawas, sehingga seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Pada video kali ini kita bakal mengisahkan kisah Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pergi menghadapi raja untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu. Kemudian, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, dia mencari cara agar nasib bayi itu tidak berluntang-luntang dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang algojo. Abu menyuruh meletakkan bayi yang direbutkan itu di atas sebuah meja. Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Kata Abu Nawas. Tapi bayi ini adalah anakku, jawab kedua ibu itu serentak. Baiklah kalau begitu, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa, saya akan membelah bayi ini menjadi dua, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. Tolong jangan belah bayi itu, serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup, isaknya. Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu dia menyerahkan sang bayi pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya, masalah pun selesai dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Pada video kali ini kita bakal mengisahkan kisah konspirasi Abu Nawas melakukan pembunuhan menteri zalim. Ada seorang menteri yang terkenal buruk perangainya. Menteri ini sangat ditakuti warga. Itu sebabnya ia menjadi jahat. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan tinggal daerah tempat menteri itu tinggal. Abu Nawas bertekad takkan meninggalkan daerah itu sebelum bisa membunuh menteri itu. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas. Di dalam rumah itu, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan ke bawah, kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Abu Nawas menjadi yakin bahwa berita yang sampai ke telinganya bukan hoaks. Nantikanlah, aku pasti akan membalas perbuatan tak berperi kemanusiaan ini, tekad Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Ketika ia bertemu dengan seorang pemuda tampan yang sedang mengiring lembu yang gemuk. "Hai orang muda," kata Abu Nawas kepada pemuda itu, "apakah lembu itu akan dijual?" "Tidak," jawab si pemuda. "Ini lembu warisan bapak hamba," jelas sang pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja." Abu Nawas mencoba merayu. "Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak." Pemuda itu terdiam, rupanya dia mulai termakan rayuan. Ia tanpa berpikir, "Betul juga kata tuan," jawabnya. Kemudian, "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," sambut Abu Nawas setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. "Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak," kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. "Ibu setuju menjual lembu ini," kata pemuda itu kepada Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu lagi, "Bagus," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjelaskan bahwa sebenarnya yang akan membeli lembu itu adalah menteri zalim. "Berikan harga yang pasti. Sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju," jawab si pemuda spontan. "Giringlah lembumu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana," kata Abu Nawas. "Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu." "Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk," kata Abu Nawas. "Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas. Tidak mahal, mari kita ke kebun itu." "Berapa harganya?" tanya si menteri begitu sampai di kebun. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. "Boleh ditawar?" tanya si menteri. "Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba," jawab si pemuda. "Baik, pasti kebayar harga itu," ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun
Ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. "Mana lembunya?" tanya si menteri. "Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar." Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. "Aku minta bayarannya," kata si pemuda. "Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku." "Apa yang mesti ku bayar? Dan apa yang harus ku kembalikan?" kata si menteri. "Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali," sergah menteri zalim. "Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang," kata si pemuda lagi. "Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil." Si menteri tidak menggubrik lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. "Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat?" keluhnya. "Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu?" tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. "Hamba diperdaya menteri itu," jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. "Lembu hilang, uang melayang." "Coba ceritakan," kata Abu Nawas. "Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain." Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. "Sialan menteri itu," ujar si pemuda. "Oh begitu," kata Abu Nawas. "Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu." Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya, jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. "Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu?" Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. "Hamba orang desa. Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tersusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah," kata si perempuan itu. "Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda," kata si menteri. "Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan Tuhan," kata perempuan muda itu. "Kalau begitu, silahkan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu," kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. "Hai Adinda," kata si menteri zalim kepada istrinya. "Sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu, karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana." "Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana," jawab istri tanpa curiga. "Hai Adinda," kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong, "silakan masuk ke rumah hamba karena istri dan semua pelayan telah pergi." "Baiklah," kata si perempuan sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumahnya dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu," rayunya. "Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali." Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang bergelora, permintaan itu dituruti si menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu, si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya, sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah petungan lalu memukul badan
dan kepala Menteri Zalim itu sambil berujar, "Hai Menteri Zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku, aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar." Baik, darah segar mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu, barulah ia pulang dengan mengondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain, si istri menteri mendapat firasat buruk. Dadanya sering berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suami tergantung, pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu. Tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih, ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu, ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir dengan mendengar kabar itu. Buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya, usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong. Dan setelah kosong, pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya, datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan sorban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun jika tuan suka. Silahkan masuk ke rumahnya." "Ya, tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu. Setelah dukun palsu itu duduk di samping baringannya, "Hamba sakit lama-kelamaan suaranya hilang. Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi, bisakah pelayan-pelayan ini disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya?" "Daun itu memang sulit dicari, tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu pun kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian, dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong karena anak istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah petungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi, karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian, para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya.
Tak lama kemudian, menteri itu sadar, namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih, sebagaimana mayat lainnya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi. Sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh, akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir." Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas. Ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda. "Ia tidak bergerak dan tidak bernafas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. "Sebab jika ia masih hidup juga, aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak," jelasnya. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai di liang kubur, berteriaklah keras-keras, "Akulah pemilik lembu." Kemudian, "Pajulah kudamu sekecang-kencangnya." "Setuju," ujar Abu Nawas. Joki ini setuju dan Abu Nawas langsung memberi uang. "Pergilah," kata Abu Nawas kemudian. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apalagi orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu. Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi, tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu, orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran, sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupahmu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu. Maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapak sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan Allah." "Oh begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim." Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikian takdir bapakku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah.
Warga kota itu, termasuk orang yang punya lembu, merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau. Lagi pula, aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda Sultan.